Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga berorasi saat unjuk rasa 4 November. Dalam rekaman orasi yang beredar di dunia maya, Fahri Hamzah menyinggung upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dan berikut lengkapnya orasi Fahri Hamzah. Para guru kita, para masyaikh, para habaib, para ustadz, para tokoh yang hadir pada hari ini, jemaah sekalian yang datang dari seluruh Indonesia berupa perwakilan-perwakilan yang seperti disebut Pak Fadli tadi, menggunakan dananya sendiri untuk datang ke titik ini, menyatakan aspirasinya kepada Presiden Republik Indonesia dan tidak kepada yang lainnya. Pertama, kami berterima kasih karena diundang sebagai pimpinan DPR menerima Habib Rizik dan seluruh ulama yang datang, dan kami berjanji untuk datang. Dan sekarang kami penuhi janji itu. Dari Masjid Istiqlal sholat Jumat sampai di sini, kami memperkirakan seperti kata Pak Amin Rais, inilah parlemen jalanan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Kami dengan Pak Fadli memimpin parlemen ruangan, tapi yang dipimpin oleh para ulama, tokoh-tokoh umat ini adalah parlemen jalanan. Di Indonesia itu ada dua realitas penting. Yang pertama yang kita sebut sebagai umat. Inilah umat Islam, usianya lebih tua daripada negara. Mereka lah yang datang dengan sorbannya, dengan jubahnya, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Lalu tiba-tiba sekarang sorban dan jubahnya mau dihina. Bukankah Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol berjuang membebaskan negara ini dengan jubah? Umatlah yang berjuang mengusir penjajah dengan takbir, seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo. Tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang bertakbir mau dianggap teroris. Umat usianya lebih tua daripada negara. Takbir. Dan sekarang umat menguasai ruang parlemen jalanan ini. Saudara Presiden Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia tidak memberikan rasa nyaman kepada hati umat Islam. Menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang yang non-Muslim menghina simbol-simbol agama kita. Ini tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada umat, dan sekarang kalau umat itu bangkit adalah wajar dan benar adanya. Oleh sebab itu tadi sudah dikatakan oleh Pak Fadli, Presiden juga melanggar hukum. Setiap Presiden Republik Indonesia ketika disumpah menjadi pemimpin kita, dia disumpah untuk setia kepada hukum dan setia kepada konstitusi negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Kenapa kalau tiba kepada saudara Ahok hukum menjadi tumpul? Jelas dia menerima uang sebagai gubernur incumbent. Jelas dia membuang aset sumber waras. Ada temuan kerugian negara oleh BPK. Tapi ketika tiba kepada orang-orang seperti Irman, seperti Dahlan Iskan, puluhan juta belum dihitung kerugian negara, langsung ditangkap dan ditahan. Perasaan tidak nyaman ini sekarang terusik. Dan kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan presiden, ada dua caranya. Takbir! Sebagai pimpinan Dewan,
saya akan memberitahu cara yang legal. Ya, ini bukan jalan revolusi. Jangankan untuk menjatuhkan seorang Ahok, menjatuhkan Presiden Jokowi pun sudah ada suratnya. Seorang presiden ketika terbukti melanggar konstitusi, dia langsung bisa kita galang hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan tindakan tercela, melanggar konstitusi. Maka dengan tanggapan hak menyatakan pendapat itu, seorang presiden bisa dijatuhkan melalui sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizik yang lebih banyak tahu. Takbir. Tetapi parlemen jalanan dan parlemen ruangan adalah dua ruang yang tersambung. Oleh sebab itu adalah benar kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden, selayaknya parlemen gedung DPR RI dibuka untuk rakyat Indonesia menyatakan. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang salah adalah penakut yang tidak berani ketemu rakyatnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan hari ini adalah keberkahan bagi bangsa Indonesia. Hari yang baik di antara hari-hari baik umat Islam. Semoga jayalah bangsa kita, jayalah umat kita, sehingga kita bisa membantu umat-umat kita di tempat lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan sangat berkait dengan pihak penggugah video ke medsos yakni Buniyani, pemirsa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan Buniyani akan juga dimintai keterangan terkait penghilangan sejumlah kata dalam video asli Ahok tersebut. Dan ibu-ibu punya pilihan batin tersendiri, tidak memilih saya, dibohongin pakai, kata-kata pakai itu penting sekali. Ya, pakai Al-Maidah 51 yang macam-macam itu. Nah, ini kan kita melihat bahwa dari MUI mengatakan bahwa penodaan itu terjadi karena yang bersangkutan telah menghina Al-Quran, ayat itu. Tapi dalam konteks kita lihat kata-kata itu, tidak ada sedikit pun kata-kata mengatakan yang bersangkutan terlapor mengatakan Al-Maidah itu bohong. Bahkan ada satu yang dilaporkan saudara, namanya saudara Buniyani, juga sudah media sosial, kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda, ya. Dari kita tanya kepada ahli bahasa, pengertiannya kalau dibohongin ayat surat dibohongin ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu kan beda, sangat beda sekali. Kalau yang pertama dibohongi Al-Maidah 51, itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau dibohongin pakai Al-Maidah, berarti bukan ayatnya, tapi adalah orangnya. Jangan percaya kepada orang. Nah, ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi-saksi ahli, saksi ahli bahasa. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu ya, saksi ahli bahasa yang lebih ahli daripada kita soal bahasa. Ya, kita sebagai penyidik nantinya tentunya hanya menerima dan nanti akan menyimpulkan dari para ahli-ahli ini. Ditambah lagi misalnya dari MUI mengatakan ini ada berarti penghinaan kepada ulama. Dalam tulisan itu, ucapan itu, kita tidak melihat ada satu patah pun kata-kata ulama. Tapi yang dikatakan jangan percaya kepada orang. Sehingga interpretasi dari MUI yang dimaksud dengan ulama itu, yang dimaksud dengan orang itu adalah ulama. Ya, yang dimaksud adalah ulama, karena ulama lah yang menyampaikan ayat-ayat itu, gitu.
Namun dari pihaknya penasihat hukum terlapor waktu itu menyatakan apa yang dimaksud orang belum tentu ulama. Ini terkait dengan peristiwa pemilu kada di Belitung tahun 2007, di mana ada selebaran yang isinya menyebutkan mengenai ayat ini dan orangnya tidak diketahui saat itu. Dan ini juga dijadikan bahan gugatan untuk di Panwaslu kalau saya tidak salah di sana. Dan itu sudah kita sita juga, barang bukti yang sudah kita sita. Nah, jadi ini perkara ini sekali lagi melibatkan karena tidak telak, dia melibatkan keahlian-keahlian ini. Nah, oleh karena itulah keahlian-keahlian ini nanti kita akan lihat secara terbuka apa saja yang disampaikan oleh para ahli ini. Kita harus menilainya secara objektif. Dan kami sekali lagi kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tindak pidana, ada tidak pidananya, nggak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan berarti terlapor bisa menjadi tersangka, ya, kita gulirkan. Tapi sebaliknya, kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, tidak kita tutupi, itu yang diperintah Presiden, terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana, jangan ragu-ragu juga, kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge. Bisa di-challenge dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Ya pemirsa, terima kasih telah bersama kami dalam Special Report dan tetap bersama kami untuk mengikuti informasi selanjutnya bersama rekan saya Laura Elvina. Saya Marina Bastapal, pamit undur diri, sampai jumpa, selamat malam.